Menurut saksi mata yang pernah melihat sosok suster ngesot ini, dia pun bercerita. Aduh, perasaan gue udah baca doa tadi ya, Bebs ya. Jangan lupa subscribe. Halo Bebs, ketemu lagi barengan sama Vici. Seperti biasa, kali ini Vici mau ngajak kalian untuk membahas kisah horor atau cerita mistis melalui informasi sejarah singkat serta misteri-misteri alam goib yang belum terpecahkan. Semuanya sudah Vici rangkum di Zombie Zona Misteri Bingits. Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar menjadi salah satu rumah sakit yang cukup sangat fenomenal akan tragedi kisah yang sangat angker yang terjadi di sana. Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar merupakan rumah sakit yang berdiri pada zaman Belanda pada tahun 1942. Rumah sakit ini awalnya hanya menangani kasus bedah atau operasi, kemudian beralih fungsi pada masa pemerintahan Jepang yang dijadikan sebagai rumah sakit daerah. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya saat itu tahun 1949, rumah sakit ini pun diambil alih oleh warga pribumi, dan semenjak saat itulah rumah sakit ini pun dikelola oleh warga pribumi. Karena bangunan ini sudah menjadi bangunan tua, tentunya bangunan ini pun banyak yang sudah tidak layak ya Bebs ya. Pastinya sudah menjadi kumuh, lapuk, atau mungkin udah rusak gitu ya Bebs. Dan hal inilah yang memicu atau yang membuat rumah sakit tersebut menjadi nuansanya jauh lebih angker. Rumah sakit ini pun konon banyak menyimpan segudang kisah misteri dan juga sosok penampakan yang tidak kasat mata seringkali bermunculan di rumah sakit tersebut. Dan mungkin untuk warga Blitar rasanya udah gak asing dengan kisah misteri atau cerita horor yang terjadi di rumah sakit tersebut. Dan untuk itu sekarang kita akan masuk ke Cerimis Cerita Mistis. Banyak kejadian janggal yang kerap kali terjadi di rumah sakit tersebut, dan hal inilah yang memicu para pasien untuk menolak dirawat inap ataupun diopname di rumah sakit tersebut. Hal tersebut pun sudah banyak dialami oleh para pengunjung yang datang ke rumah sakit tersebut. Bahkan pasien-pasien pun kerap kali diganggu dan juga dihantui oleh sosok penampakan yang terdapat di rumah sakit tersebut. Dan gak cuman itu aja nih Bebs, keluarga dari pasien pun kerap kali diganggu dengan cara yang cukup sangat mengejutkan. Selain mencoba menampakkan diri, sosok yang terdapat di rumah sakit ini pun kerap kali membuat para pengunjung yang datang ke rumah sakit atau keluarga dari pasien ini bisa tiba-tiba jatuh ataupun terpeleset atau bahkan tiba-tiba hilang fokus. Menurut informasi yang lainnya nih Bebs, konon katanya kamar jenazah yang terdapat di rumah sakit Mardi Waluyo Blitar ini itu adalah menjadi pusat tempat yang paling terangker di rumah sakit ini Bebs. Konon katanya sosok makhluk astral yang berada di kamar jenazah rumah sakit ini itu seperti pocong dan juga kuntilanak yang lidahnya sangat panjang Bebs. Suara tangisan bayi bahkan jeritan ataupun isak tangis seorang wanita kerap kali terdengar muncul dari ruangan atau kamar jenazah tersebut. Dan konon katanya kalau kalian mendengar suara-suara misterius yang ada di rumah sakit ini, kalian harus menghiraukannya. Karena kalau kalian malah menggubris suara tersebut, konon katanya roh kalian atau jiwa kita ini akan dimasuki oleh sosok hantu yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi kalau kalian gak mau sampai berakibat fatal, abaikan suara apapun yang kalian dengar di rumah sakit tersebut. Ya anggap aja itu cuma suara angin lah gitu ya Bebs ya. Nah, menurut cerita yang lainnya adalah muncul sosok penampakan suster ngesot. Menurut saksi mata yang pernah melihat sosok suster ngesot ini, dia pun bercerita. Aduh, perasaan gue udah baca doa tadi ya Bebs ya. Kita langsung lanjut lagi ke ceritanya ya.
Menurut saksi mata yang pernah melihat sosok suster ngesot yang berada di rumah sakit Mardi Waluyo Blitar ini, konon katanya sosoknya ini diceritakan atau digambarkan memiliki wajah yang cukup sangat mengenaskan, di mana wajahnya ini hancur, kemudian di bagian sisi wajahnya itu keluar berlumuran darah yang sangat banyak. Jadi wajahnya ini tertutup dengan darah yang sangat mengalir. Dan selain itu Beb, sosok dari suster ngesot ini pun diceritakan pernah masuk ke dalam raga seseorang atau pernah kayak masuk ke dalam tubuh manusia. Terus dia pun menceritakan kalau dia ini pernah mengalami kisah yang sangat tragis ketika zaman Jepang dulu. Jadi sosok suster ngesot ini adalah arwah yang pernah berada sejak zaman Jepang dulu, dan memang kenapa dia itu hancur wajahnya karena mengalami penganiayaan yang cukup sangat tragis pada masa pemerintahan Jepang zaman dulu. Dan hal itulah yang memicu arwah dari suster ngesot ini menjadi tidak tenang dan bergentayangan di rumah sakit tersebut. Salah satu fenomena yang cukup sangat terkenal yang lainnya adalah kisah seorang istri yang melahirkan dibantu oleh jin. Dan kisah ini pun pernah diceritakan di YouTube channelnya Kisah Tanah Jawa. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012 silam. Nah, diceritakan saat itu ada seorang wanita yang sedang mengandung 9 bulan. Namanya ibu hamil ya Bebs ya, biasanya kan suka ngidam ya dadakan gitu kan, mau pagi, malam, siang ya nggak tahu waktu, namanya ngidam kan. Nah, saat itu diceritakan posisinya itu malam hari Bebs. Nah, sang istri ini mulai ngerasa kayak ngidam, pengen makan sesuatu lah gitu ya. Dan akhirnya sang suami pun ngajak sang istri buat makan keluar tuh. Akhirnya mereka pergi keluar rumah buat cari makanan yang sang istri mau. Tiba-tiba pas di perjalanan, sang istri ini ngerasa perutnya itu kontraksi atau mulai mules kayak mau melahirkan. Singkat cerita, sang suami ini pun langsung buru-buru buat cari rumah sakit tuh Bebs. Karena kondisinya malam hari, dia pun pokoknya cari bener-bener klinik yang emang masih buka. Dan dia pun melihat ada satu rumah sakit yang masih buka. Nah, rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar. Sesampainya di rumah sakit, dia pun langsung disapa oleh satpam. Tapi satpam itu tidak mengeluarkan suara ya Bebs ya, cuman langsung diarahin aja buat masuk ke dalam, dan dia pun langsung buru-buru masuk ke dalam. Nah, di saat itu pas masuk ke dalam ada resepsionis tuh di situ. Dan akhirnya resepsionis pun mengarahkan untuk langsung masuk ke ruang operasi. Jadi resepsionis ini nggak mengeluarkan suara juga Bebs, cuman dia nunjuk aja tuh langsung ke ruang operasi, langsung ke ruang operasi gitu ya. Kedua suami istri ini pun nggak ngerasa ada sesuatu hal yang janggal ataupun aneh. Rumah sakitnya pun ya seperti rumah sakit pada umumnya ya gitu ya Bebs ya. Pokoknya langsung diarahkan, ya udah dia masuk aja. Cuman yang di situ yang menurut dia agak aneh adalah kenapa para penjaga yang ada di rumah sakit itu nggak ada yang mengeluarkan suara sama sekali gitu. Tapi udah singkat cerita karena lagi buru-buru, mereka pun langsung aja bergegas deh, yang penting istri gue bisa ngelahirin dulu nih, lancar istilahnya gitu tuh Bebs. Nah, akhirnya langsung lah dia dibawa ke ruang operasi. Pas sudah sampai di ruang operasi, ada dokter masuk katanya dan juga dibantu oleh 4 perawatnya saat itu. Nah, suami pun akhirnya nunggu sampai istrinya ini melahirkan, dan setelah itu pun akhirnya terdengar suara bayi. Nah, sang suami pun langsung tuh buru-buru buat ngabarin keluarganya. Habis dari situ suaminya pun izin lah pamitan sama istrinya buat pulang dulu deh, aku mau bawa perlengkapan baju buat kamu, terus juga baju bayi dan juga makanan. Nanti aku bakalan balik lagi sembari aku juga sampai ini sama keluarga kita kalau kamu udah lahiran gitulah. Nah, akhirnya suami ini pun pulang tuh Bebs. Pergilah dia meninggalkan rumah sakit itu. Pas dia keluar rumah sakit pun ya masih sama gitu ya, nggak ada yang beda. Semuanya nyapa aja, cuman memang nggak mengeluarkan suara sama sekali. Nah, sang suami pun akhirnya pergi ke rumah untuk ngambil baju dan juga buat beli makanan. Sekitar pukul jam 5 pagi saat itu sang suami ini udah sampai di rumah sakit Mardi Waluyo Blitar nih Bebs. Pas dia sampai di rumah sakit, dia ngelihat ada sesuatu yang aneh. Kok tiba-tiba ini rumah sakit beda sama rumah sakit yang semalam dia datangin. Jadi dia ngelihat kondisi rumah sakitnya ini seperti rumah sakit yang terbengkalai, tidak berpenghuni, tidak ada orang, bahkan tidak ada aktivitas apapun di sana. Sang suami pun terkejut, dia pun langsung kaget, dan pastinya dia langsung cari dong anak dan juga istrinya buru-buru dengan seadanya gitu ya. Dengan pencahayaan yang seadanya saat itu, sang suami pun bergegas buru-buru buat cari di mana istri sama anaknya. Dia lihat ke dalam, pas dia makin ke dalam rumah sakit nih Bebs ya, betapa terkejutnya dia ya. Yang dia lihat itu adalah bukan rumah sakit seperti semalam, melainkan banyak debu, banyak barang-barang yang rusak, tempat yang udah terbengkalai. Kalian tahu dong gimana ya Bebs ya.
Tentunya banyak bangku-bangku yang udah lapuk, udah nggak layak, istilahnya nggak ada berpenghuni, nggak ada orang sama sekali di sana. Dia pun teriak-teriak ke sana kemari cari di mana istrinya, di mana anaknya, tapi masih nggak ketemu juga. Sampai akhirnya dia pun ingat kalau ada satu ruangan yang belum dia datengin. Ruangan apa? Kamar jenazah. Akhirnya dia pun beraniin diri buat datang ke kamar jenazah, dan sesampainya dia di sana, dia pun manggil-manggil, istriku, istriku, istriku mana gitu kan. Tiba-tiba dia ngedengar ada suara tangisan bayi dan langsung dia buka. Saat itu istrinya sedang duduk di atas meja otopsi sambil menggendong bayi dalam kondisi sedang menangis. Karena saat itu posisinya sang suami ini juga ikutan panik dan juga shock. Dia langsung buru-buru deh pokoknya bergegas, ayo kita keluar dari rumah sakit ini, kita langsung buru-buru pulang gitu ke rumah. Nah akhirnya karena suaminya juga takut gitu ya, istrinya ataupun anaknya ini kenapa-napa, saat itu langsung dibawalah ke rumah sakit yang lain atau klinik untuk diperiksa. Dan alhamdulillahnya kondisi dari sang anak dan juga ibunya ini aman gitu ya, biasanya normal, tidak ada masalah apa-apa. Dan setelah kejadian itu, kedua pasangan ini pun barulah menyadari bahwa ternyata mereka itu melahirkan dibantu oleh sesosok jin dan juga melahirkan di ruang mayat, persisnya itu di rumah sakit yang sudah terbengkalai. Ini dia zona misteri bingits kali ini. Bangunan tua, tempat terbengkalai memang kerap kali menjadi tempat atau sarang tinggal makhluk tidak kasat mata. Mereka selalu berada di sekitar kita. Sampai ketemu lagi di zona misteri bingits berikutnya.